Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang anak buah kapal MV Mineral Netherlands sesak nafas dan demam tinggi saat berada di perairan Donggala. Puluhan ex-napiter dan simpatisan mengikuti hipnoterapi yang digelar Satgas Madagoraya. Tingkat literasi di Sulawesi Tengah masuk 10 besar terendah di Indonesia. Kualitas produk karya warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Sulawesi Tengah patut diperhitungkan. Sepanjang tahun 2025, produk usaha mikro, kecil, dan menengah warga binaan tersebut berhasil menembus pasar nasional. Total penjualan produk hasil karya warga binaan Pemasyarakatan Sulawesi Tengah mencapai hampir 6 juta rupiah. Hasil karya tersebut terjual dalam kegiatan Indonesia Pression Product Expo Fest di Lapangan Banteng, Jakarta beberapa waktu lalu. Keberhasilan yang dicapai warga binaan Pemasyarakatan Sulawesi Tengah ini menunjukkan produk yang dihasilkan tidak kalah dengan hasil UMKM pada umumnya. Pertama, yang menunjang asta cita Presiden Republik Indonesia dan 13 akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu adalah UMKM dan ketahanan pangan. Dari produk UMKM kami sudah melakukan pameran yang pertama di bulan April dengan IPAPES di daerah Monas sana dengan penghasilan total sudah Rp5.994.000. Kemudian di bulan Agustus kami juga melakukan pameran di PIK Pantai Indah Kapuk. Hasilnya belum kami dapat langsung kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Kerajinan-kerajinan meliputi kerajinan batok kelapa dari buah kulkas rajut, kain tenun, dan sambal roa, bawang goreng, produk air baik mineral dan kemasan yang diolah oleh Lapas Walgali dan kemasan berjudul Moiko. Produk UMKM yang dihasilkan warga binaan tersebut terdiri dari kerajinan batok kelapa, rajutan tas, kain tenun Donggala, sambal roa, bawang goreng, hingga lukisan dan papan catur kayu dari Lapas Toli-Toli, serta air minum kemasan dari Lapas Kolododale, Morowali Utara. Selain tampil di tingkat nasional, produk UMKM warga binaan juga rutin dipamerkan di berbagai kegiatan daerah seperti di Kabupaten Buol, Kota Palu, Toli-Toli, dan Kabupaten Banggai. Pelibatan warga binaan Pemasyarakatan Sulawesi Tengah ini tidak sekadar promosi, melainkan wadah pembelajaran kewirausahaan. Selain meningkatkan keterampilan, juga menumbuhkan rasa percaya diri warga binaan. Ikram Boyaoge dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Tingkat literasi di Sulawesi Tengah, terutama kalangan anak-anak, masih rendah. Sulteng bahkan masuk 10 besar daerah dengan literasi terendah di Indonesia. Ada 3 daerah paling rendah tingkat literasinya, yakni Kabupaten Sigi, Donggala, dan Tojo Una-Una. Minat baca anak pun masih menjadi tantangan, terutama di usia 5 hingga 10 tahun. Untuk mengatasi hal ini, beragam upaya terus dilakukan, salah satunya melalui gerakan peduli literasi. Kegiatan digelar di sebuah rumah di Jalan Garuda, Palu ini melibatkan sedikitnya 50 anak-anak di Kota Palu. Dalam kegiatan ini, anak-anak mendapat kesempatan membaca buku gratis di lapak baca yang disediakan. Mereka juga ikut kegiatan mewarnai dan pameran foto reptil. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan minat baca anak-anak. Jadi sebenarnya untuk kegiatan ini kita membuka lapak baca gratis, itu dikhususkan untuk anak-anak. Di dalamnya itu ada tentu saja baca buku serta bagian mewarnai. Nah, di sampingnya kita membuka juga untuk pameran petting zoo, khususnya bagian-bagian reptil. Kalangan orang tua senang dan mengapresiasi langkah dari komunitas peduli literasi. Kegiatan itu dinilai setidaknya membangkitkan minat anak-anak untuk membaca dan mewarnai. Apalagi fasilitas yang disediakan secara cuma-cuma atau gratis. Mereka bisa mengekspresikan diri mereka, mengeluarkan ide mereka, bagaimana mereka bisa memberikan mewarnai gambar sesuai dengan ide
mereka. Oh ya. Harapan saya ke depannya bisa lebih sering ada lagi diadakan kegiatan seperti ini, karena menurut saya ini salah satu kegiatan yang mungkin di Kota Palu ini baru ini sih saya dapat kegiatannya. Kebanyakan mungkin ada di agenda atau di acara-acara tertentu saja, Kak. Untuk meningkatkan literasi anak-anak tentunya tidak cukup dengan dukungan para komunitas maupun pemerhati pendidikan anak-anak. Faktor penting lainnya adalah dukungan orang tua yang harus membudayakan membeli dan membaca buku secara rutin kepada anak-anaknya. Raka Rahmatan dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Kota Palu memiliki banyak jenis kuliner tradisional yang terkenal. Tidak hanya keunikan bumbunya, tapi juga cita rasanya yang khas. Salah satunya adalah uta dada, kuliner khas suku Kaili yang mirip dengan opor ayam. Kuliner ini tidak hanya digemari masyarakat Palu, tapi bahkan dari luar kota. Bahkan selebriti, pejabat, hingga wisatawan mancanegara juga menyukainya. Bahan utama uta dada adalah ayam kampung dan rempah-rempah khusus. Ayam terlebih dahulu dibakar, kemudian dipotong-potong, dicuci, lalu dimasak bersama bumbu yang sudah ramu. Untuk menambah cita rasanya, ayam dimasak dengan menggunakan tungku dan kayu bakar. Untuk menambah kelezatan dan kekentalan kuah kuliner tersebut, maka ditambah dengan santan kelapa segar. Setelah masak, uta dada disajikan bersama ketupat. Kuliner ini umumnya diburu pembeli saat menjelang makan siang. Salah satu lokasi favorit masyarakat terletak di Dusun Padan JC, Kelurahan Donggala Kodi. Rumah makan sederhana ini khusus menyajikan uta dada telah hadir sejak tahun 2005. Inspirasinya itu membuka satu warung makan ini. Dia sifatnya hanya untuk kebutuhan masyarakat yang ada di sini saja. Untuk uta dadanya, dan juga pada waktu itu masih pemasarannya untuk masyarakat sini saja untuk beli, dan juga masih ada nangka, ikan. Setelah itu berjalan ke waktu baru dikembangkan lagi menggunakan ayam kampung asli. Iya, arahnya memang ke situ, lebih pada mengangkat itu, karena sampai sekarang kita bertahan pada itu, karena kita pikir bahwa itu adalah salah satu ciri khas makanan khas Kaili. Meski berada di kaki Gunung Gawalise, namun tidak mengurangi semangat pecinta kuliner uta dada. Apalagi di lokasi tersebut menyuguhkan panorama alam yang memukau. Sajian pemandangan alam berupa gunung dan lembah Palu dari ketinggian semakin menambah nikmatnya suasana. Buat dari santan baru campur ayam, jadi rasanya itu khas, beda dari yang lain. Kalau kita kan sering, hampir tiap hari kita orang di sini makan di sini. Kalau ada waktu luang kesini lagi. Biasa juga ada acara-acara, misal acara-acara dari sekolah atau mana, kita sini makan. Yang dada ini sebenarnya sudah berapa kali saya coba, cuman kan memang kalau yang di tempat ini katanya terkenal kan. Jadi dibawa teman ke sini memang enak memang, karena bumbunya khas sekali orang Kaili buatan. Uta dada tidak hanya menjadi kuliner favorit, tapi sekaligus menjadi kearifan lokal suku Kaili yang mendiami lembah Palu. Keberadaan kuliner tradisional ini tentunya patut dilestarikan di tengah gempuran kuliner modern. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Informasi tadi menutup kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamoa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Songgom puasi, tabe.